Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang keempat dari pelajaran kita bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah oleh Profesor Dr. Abdurrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada beliau dengan yang sebaik-baiknya. Kita sampai pada halaman yang ke-24 kemarin. Insyaallah kita akan masuk ke halaman yang ke-25. Tapi sebelumnya ada sedikit muqaddimah pendahuluan sebelum kita lanjutkan. Jadi belajar bahasa itu mempelajari kata dan juga mempelajari kalimat ya. Jadi kita tahu kata sama kalimat. Tahu bedanya Mas ya? Kata sama kalimat. Kata itu apa contohnya? Dalam bahasa Indonesia apa? Kata contohnya apa? Meja, ya, kursi. Kalimat contohnya apa? Ini meja ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sebutkan dulu macam-macam kata. Jadi kita pelajari kata. Nanti insyaallah ada kesempatannya lain tentang kalimat, tentang pembagian kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu juga ada pembagian kata. Ada kata benda, ada kata kerja. Ya apa tidak? Mas sing sekolah coba. Benar ya. Nah, aksamul kalimat ya, macam-macam kata. Kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Pertama disebut isim. Isim ya. Kedua fi'il. Itu istilahnya. Ketiga harf. Harf. Nah, ini macam-macam kata dalam bahasa Arab. Ada isim, ada fi'il, ada harf ya. Isim, fi'il, harf. Isim itu kalau di bahasa Indonesia itu seperti kata benda. Kata benda. Baik konkret maupun abstrak. Yang tampak, yang bisa dilihat, bisa disentuh, ataupun yang tidak. Kata benda. Fi'il itu kata kerja. Nah, hanya saja dalam bahasa Arab itu lebih luas. Barangkali kalau di Indonesia tidak masuk kata kerja, bahasa Arab fi'il. Tapi secara pengertiannya itu adalah yang menunjukkan kejadian dan berkaitan dengan waktu. Nah, itu kata kerja. Harf itu adalah kalau menurut istilah ahli nahwu kurang lebih maknanya seperti ini.
kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi kata tidak akan keluar dari tiga itu. Mungkin dia isim. Contoh misalnya kitabun, buku. Mungkin lagi misalnya Muhammadun. Contoh lagi misalnya tajirun, dagang atau benda. Kitabun atau benda. Muhammadun isim ya. Tajirun isim. Kemudian fiil atau kata kerja itu menunjukkan kejadian dan berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Nah, perhatikan sini. Dalam bahasa Arab kejadian itu berbeda waktunya, berbeda isimnya, berbeda fiilnya. Dalam bahasa Indonesia mungkin tidak, tapi dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu tahu istilahnya. Pokoknya yang sudah berlalu sama yang sekarang atau akan datang itu beda. Kata kerja berkaitan dengan waktu. Yani apakah waktunya itu telah berlalu, telah dilakukan, atau sekarang atau akan datang. Nah, itu maksudnya berkaitan dengan waktu. Jadi berkaitan dengan waktu maksudnya adalah apakah kejadian itu waktunya telah berlalu atau sekarang atau akan datang, atau yang diulang-ulang. Contoh, misalnya lagi contoh dahaba. Apa artinya dahaba? Pergi ya. Atau istilahnya telah pergi. Contoh lagi misalnya yakra'u ya. Yakra'u artinya membaca. Contoh lagi uktub. Apa makna uktub? Tulislah ya, tulislah. Dhahaba telah pergi, yakra'u membaca, uktub tulislah, kerja. Harf kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Itu kurang lebih pengertian atau definisi yang disebutkan. Artinya dia itu masuk pada kata lain, mungkin masuk pada isim, mungkin masuk pada isim, mungkin masuk pada fiil ya. Contoh misalnya kata min. Min. Apa artinya min? Dari, ila, apa? Ke. Kemudian juga ala, fi. Itu adalah harf ya. Itu macam-macam kata dalam bahasa Arab. Nah, ditulis dulu yang mau nulis. Selainnya maksudnya selain harf pada isim atau fiil ya. Harf. Intinya harf ini dia maknanya tidak bisa berdiri sendiri. Bergabung menunjukkan makna pada selainnya. Kata penghubung bagian dari harf, tapi harf lebih luas. Kata penghubung misalnya dan itu ya. Tapi kalau min itu juga kata penghubung. Oh alam, antum lebih tahu bahasa Indonesia. Bisa jadi kata penghubung ini. Beda dengan kata sambung, Mas. Dalam
hampir sama tapi beda. Berarti harf lebih luas ya. Isim paling banyaknya, ini dalam bahasa Arab isim lebih banyak, paling banyak. Kemudian fi'il, kemudian paling sedikit harf. Harf cuma sedikit. Di antara ada yang menyebutkan sekitar 80-an saja ya. Harf itu cuma sekitar 80-an saja. Harf. Biar nggak terlalu lama nulisnya, jangan lama-lama ya. 5 menit ya insya Allah selesai. Andika sudah? Alhamdulillah. Sekarang perhatikan ini. Kemarin kita sebutkan ada mabni dan mu'rab. Mabni itu apa? Yang akhirnya bisa berubah. Mu'rab apa? Mabni apa? Mabni yang akhirnya tetap tidak bisa berubah, yang akhirnya. Mu'rab bisa berubah. Nah, itu kata ada yang mabni, ada yang mu'rab. Paham? Sekarang perhatian sini. Harf itu semuanya mabni. Nah, ingat itu, harf semuanya apa? Apa makna mabni? Tetap, tidak berubah. Kata ila misalnya, selamanya ila. Gak bisa akhirnya diganti, mungkin ya ini diganti wawu atau tidak bisa ya. Min juga begitu, kecuali kalau dihidupkan beda lagi. Kata ala, kata fi, mungkin kata an ya. An juga pernah sudah lewat an. Harf semuanya apa? Mabni. Harf semuanya mabni. Harf semuanya mabni. Paham? Ini lebih sedikit, harf paling sedikit, jadi lebih mudah. Pokoknya harf semuanya mabni. Apa makna mabni? Akhirnya tetap, tidak akan berubah. Harf. Kemudian isim. Isim itu kebanyakannya mu'rab. Kebanyakannya apa? Mu'rab. Berarti kalau isim yang mu'rab sama yang mabni lebih banyak yang mana? Mu'rab. Isim yang belakangnya bisa berubah sama yang tidak banyak yang mana? Banyak yang bisa berubah ya. Sehingga tidak usah pikir dulu. Sehingga untuk membedakan mana isim itu dipelajari mana yang mabni. Berarti kalau nggak termasuk mabni semuanya mu'rab. Karena yang mabni lebih sedikit tahu yang mabni, nanti yang mu'rab selainnya adalah mu'rab. Tidak termasuk mabni berarti mu'rab. Jadi isim kebanyakannya mu'rab. Isim kebanyakannya mu'rab. Yang mabni itu sedikit ya. Paham? Fi'il kebalikannya isim, kebanyakannya mabni. Fi'il kebanyakannya mabni, tetap akhirnya. Sebagian fi'il mu'rab, sebagian fi'il mu'rab. Jadi kalau isim itu banyak yang mabni, banyak yang isim banyak yang mu'rab, yang akhirnya berubah. Di antaranya atau sedikit di antaranya mabni. Kalau fi'il kebanyakannya mabni ya. Sedikit yang mu'rab. Harf semuanya apa? Mabni ya. Kemarin nulis enggak mabni sama mu'rab? Ya, enggak tulis sekarang enggak apa-apa ya, mabni sama mu'rab. Paham ini? Sekarang kita lanjutkan. Saya tulis bawahnya ya. Sekarang kita pelajari isim dulu. Tentang isim. Kalau harf insya Allah ya dipelajari juga, tapi tidak disendirikan. Tadi kita katakan isim kebanyakannya mabni atau mu'rab? Mu'rab. Karena kita pelajari i'rab pada isim. I'rab pada isim. Apa i'rab itu? I'rab itu adalah perubahan akhir ya. Perubahan akhir pada isim. I'rab pada isim. Ada 3.
Ada 3. Rofa, pertama rofa tanda pokoknya domah. Baik itu domah atau domatain. Rofa tanda pokoknya domah. 2 nasab. Tanda pokoknya fathah. 3 jer. Tanda pokoknya kasroh. Jadi perubahan pada isim kemungkinannya ada 3. Mungkin harokat akhirnya, tentu saja isim yang mu'rab ya, isim yang mabni tidak berubah. Isim yang mu'rab perubahannya ada 3 kemungkinannya. Bisa akhirnya itu Bisa itu rofa, akhirnya domah, atau nasab akhirnya fathah, atau jer akhirnya kasroh. Tidak ada sukun. Tidak ada sukun. Pada isim nggak ada sukun. Kalau fiil ada. Jadi fiil isim yang mu'rab tidak ada sukun. Mungkin domah, mungkin fathah, mungkin kasroh akhirnya. Kemudian kapan isim itu rofa, nasab atau jer, itu pelajaran nahwu ya. Pelajaran nahwu insyaallah dalam durusul ghaib itu akan dipelajari sedikit demi sedikit dan tidak mesti urut ya. Sedikit demi sedikit. Kalau semua teori diberikan jenengan bingung, saya juga bingung. Lengajar piye ya. Teori ini yang belakang belum selesai, saya ngarep lali. Intinya i'rab pada isim ada berapa? 3. Rofa, nasab, jer. Rofa tanda pokoknya apa? Domah, tanda pokok tanda asalnya. Ini tanda pada huruf paling belakang ya. Bukan pada semua huruf paling belakang. Karena namanya i'rab itu adalah perubahan akhir ya, perubahan akhir. Nasab tanda pokoknya fathah, jer tanda pokoknya kasroh. Nah, di kitab ini Durusul Lughah kita akan mempelajari dulu isim yang majrur. Isim yang majrur. Majrur itu isimnya ya, ini katanya itu kata tersebut disebut majrur. Adapun i'rabnya namanya jer ya. Nah, isim yang majrur. Isim majrur. Apa majrur tanda pokoknya apa? Huruf akhirnya kasroh. Santum. Isim majrur. Karena 2 sebab. Nah, jadi kita tahu kapan isim itu majrur, dia pada posisi jar. Sebabnya ada berapa? 2 ya, 2. Sebenarnya ada 2. Sebab utamanya 2. Ada lagi 1 sebab pengikut. 1 didahului huruf jar. 2 mudhof ilaih. Didahului huruf jar seperti yang kita pelajari kemarin. Al-baitu minal baiti. Nah, min termasuk huruf jar, yakni yang memajrurkan kata yang setelahnya. Kalau didahului huruf jar berarti isim itu apa? Majrur.
Yang kedua mudhof ilaih, insya Allah akan kita pelajari juga malam ini, insya Allah taala. Tapi ini isim majrur karena dua sebab. Pertama didahului huruf jar, yang kedua mudhof ilaih. Jadi kalau ada isim didahului huruf jar ini contoh kebetulan huruf jar semua. Maka isim tersebut majrur. Berarti harokat akhirnya harus apa? Kasroh. Saya ulangi. Kalau ada isim kemudian dia didahului huruf jar salah satu ya. Berarti dia harus apa? Harus majrur. Harokat akhirnya apa? Kasroh kebanyakannya. Yang kedua mudhof ilaih. Insyaallah akan kita pelajari nanti. Ini dulu. Nah, sebelum itu. Kalau sudah selesai nulis kita lanjutkan halaman 25. Ada pertanyaan silakan sebelum lanjutkan. Jelas, katabtum. Andika udah selesai? Ya. Kita ulangi. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Isim, fi'il, harf ya. Jadi itu biasa diurutkan seperti itu. Karena isim paling banyak, kemudian fi'il, kemudian harf paling sedikit. Isim itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kata benda, mudahnya seperti itu ya. Fi'il kata kerja, termasuk proses juga fi'il ya. Proses itu fi'il, mengering misalnya. Mengering. Tumbuhan itu mengering misalnya. Itu juga kata kerja, roboh juga kata kerja. Memerah misalnya. Enggak tahu dalam bahasa Indonesia termasuk kata kerja apa enggak? Memerah, Mas. Hah? Ya proses. Dalam bahasa Arab termasuk fi'il. Udah yang 3 harf ya, harf. Harf itu kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Ya, maknanya tidak bisa berdiri sendiri. Nah. Kemudian mabni, apa itu mabni? Yang akhirnya tetap, itu mabni. Mu'rab, kata yang mu'rab apa saja? Kata yang mu'rab, isim, fi'il, harf. Isim dan fi'il ya, isim dan fi'il ya mu'rab. Ada mu'rab, ada mabninya. Kalau harf semuanya mabni. Nah, mu'rab itu bisa berubah akhirnya. Nah, perubahan sendiri berbeda antara isim dan fi'il ya. I'rab perubahan akhir pada isim ada 3. Rofa, nasab sama jar ya. Rofa, nasab sama jar. Itu ya posisi kalau sudah dirangkai dengan kata lain ya. Kalau belum dirangkai ya tidak ada. Rofa, nasab sama jar. Kita pelajari yang jar dulu, atau isimnya disebut isim majrur. Isim majrur karena 2 sebab. Yang pertama didahului huruf jar. Didahului huruf jar. Yang kedua karena mudhof ilaih. 6, kita lanjutkan halaman 25. Tamarin. Latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Kalau ada sesuai bacaan ya sesuai, kalau nggak ada ya tidak sesuai, nggak ada. Nah, Pak Muin nomor 1. Artinya Pak? Iya. Nah, ana minal yabani. Apa artinya? Saya dari Jepang. Alvin 2. Nah, kata Filipini nunnya di kasroh ya, tetap di kasroh.
nama negara meskipun bukan Arab, tapi kalau bisa dikasih al itu berarti bisa dikasroh ya. Kalau depannya bisa ada alnya, bisa menerima kasroh. Anta minal Filipini, apa kamu dari Filipin? Ya lah misalnya. Ya, ana min Indonesia. Indonesia tidak bisa dikasih al ya, Indonesia. Aris nah. Min Indonesia. Kira ulangi. Siapa yang dari Cina? Hah? Al-Mudarisu di sini. Man minasi ini? Amarun minasini atau amarun saja. Man minasini, siapa yang dari Cina? Amarun ya. Minasini, jadi kata Filipini dan sini dikasroh karena didahului huruf jar ya. Huruf jar sendiri jumlahnya sekitar 18 ya. Tahun 18. Akan disebutkan penulis sebagian-sebagian ya. Sedikit demi sedikit. Nomor 4 Mas Faris. Min aina hamidun. Ya. Nah, santum ya. Huwa minal Hindi, dia dari Hindia ya. Pak Untati nah. Ya. Kemana? Ya. Dhahaba ila. Nomor 3 dari bawah itu jawabannya. Hilal. Nah, halaman 24 Pak. Nomor 3 dari bawah. Baris 3 dari. 6. Dhahaba ilal mudiri. Apa artinya? 6. Santum. Aina dhahaba Abbasun? Kemana pergi Abbas? Atau kemana perginya Abbas? Atau kemana telah pergi Abbas? Dhahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Andika. Nam, la dhahaba ilal mirhadi. Tidak, dia pergi ke toilet. Latihan yang kedua, nam. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah ma'adobti awakhiril kalimat, dengan ketentuan akhir-akhir kata ya, akhir dari kata-kata tersebut. Mas Anam. Nam, apa artinya? Ya, ruangan bisa, kamar bisa ya. Terus lagi Mas. Nam, santum. Al-ghurfatu domah. Minal ghurfati, ghurfatinya kasroh kenapa? Didahului huruf jar min ya. Lagi satu lagi Mas. Minal hammami. Ya. Lah, itu amam. Hamam kamar mandi ya. Ya, minal hammami. Hammami kenapa mimnya yang terakhir kasroh? Huruf jar ya. Jadi tahu di antara sebab isim majrur apa? Dahului huruf jar. Pokoknya kalau kedahuluan huruf jar, isim apa? Majrur. Tentu saja isim yang mu'rab ya, isim yang mabni ya tidak berubah. 6. Pak Yasir. Al-mirhadu. Ya. Mir, Pak. Ulangi, Pak. Ilal. Ya. Ilal mirhadi di kasroh ya. Kenapa di kasroh, Pak?
Ada huruf jer. Apa huruf jernya di situ? Ila ya. Terus satu lagi, Pak. Al-yabanu. Jepang ya. Kalau tidak ada apa-apa di domah ya. Tidak ada sebab yang membuat kasroh atau tidak ada sebab yang membuat fathah, belum diajarkan, di domah saja. Yoga. Ya, ke Cina, ilas sini. Asamdan. Ulangi. Ya. Ya, kenapa minal ghurfati di kasroh taknya terakhir? Ya, didahului huruf jar min. Terus minal hamami apa artinya? Apa artinya, Mas? Diartikan semua, kan katanya ada dua kata. Nah, sudah, Mas Umar. Al-mirhadu apa artinya? Al-mirhadu WC. Terus ya, mirhadi kenapa di kasroh? Ya, didahului huruf jar. Terus sudah habis. Yang kira masih satu. Nah, Pak Muin ikra, Pak. Al-Filipino, Filipina, Nggih. Minal Hindi, dari India, Filasini ke Cina. Ya. Berikutnya, kita selesaikan waktu kita ya, habiskan masih 10 menit. Iqra waktub ya, bacalah dan tulislah. Perhatikan ini, perhatikan kalimat demi kalimat. Alvin Iqra nomor 1. Nah, min aina Fatimatu. Fatimatu tetap domah ya. Dari mana Fatimah? Hiya minal Hindi. Dia dari Hindia. Hindi di kasroh karena ada min. Aris nam. Rojal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila mudiri. Dulu telah keluar dari kelas dan dia pergi ke kepala sekolah. Nam, santum. Kharajal mudarrisu. Telah keluar guru minal fasli dari kelas. Fasli kenapa kasroh? Ada huruf jar min ya, ada huruf jar. Wa dhahaba ilal mudiri, dan pergi ke kepala sekolah. Mudiri kenapa kasroh? Roknya dahului huruf jar. Mas Faris, tanya panjang, Mas. Dhahabat ta ilat dukani. Nah, Mas. Namdal termasuk huruf samsiah ya. Apa artinya? Pergi ke santum. Dhahabat tajiru ilat dukani. Ini kita belum mempelajari perubahan harokat akhir selain didahului huruf jar ya. Paham? Pokoknya kalau tidak didahului huruf jar ya baca saja domah, kecuali isim yang mabni seperti kata aina atau fi'il seperti dhahaba. Dhahabat tajiru ilat dukani. Dagang itu telah pergi ke toko. Mas tadi. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Ya. Hamid keluar dari ruangan dan pergi ke kamar mandi. 6. Kharaja Hamidun minal ghurfati. Hamid keluar dari kamar. Wa dhahaba ilal hammami, dan pergi ke kamar mandi. Andika nomor 5. Fasli kasroh kenapa lamnya? Nah, huruf jar.
Siapa itu? Imam, Iqra Imam. Minal madrosati. 6. Suk artinya pasar. Kharajat talibu. Murid itu keluar minal madrasati dari sekolahan. Wa dhahaba ila suqi dan pergi ke pasar. Pak Agung 6. Dari Cina dan Khalid dari Jepang. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Cina dan 7 kalimat, gak ada harokatnya, antum bisa baca. Alhamdulillah sudah bisa baca suara. At-tamrin Arabi latihan keempat. Do fil faraghi fi mayali harfa jarrin munasiban. Letakkanlah fil faragh di yang kosong. Fi mayali pada yang berikut ini. Harfa jarrin huruf jar. Disebut huruf jar karena dia memajrurkan isim yang setelahnya. Paham? Disebut huruf jar kenapa? Majrurkan isim. Karena dia majrurkan isim. Karena disebut huruf jar. Maka disebut huruf jar, membuat isim menjadi majrur. Munasiban yang sesuai. Ada 4 di situ ya, pilihannya. Min, apa arti min? Dari. Ila, ke, fi, pada ya. Ala, ya, fi di dalam, ala di atas. 6. Kata sekarang siapa? Mas Hamdan. Tinggal 2 orang. Nomor 1 Mas. Terus isinya apa itu? Halal. Mas Antum ulangi. Apa artinya? Antum Mas Umar. Pelajar ya. Yang lebih sesuai mana misalnya selain min? Fi ya. Fi insyaallah ansab lebih sesuai. Atau libu fil fasli ya. Murid itu di kelas. Nah, Allah Ta'ala insyaallah kita lanjutkan nanti setelah Isya. Di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kita lanjutkan Tamrin Arabi latihan yang keempat, halaman 26, barang nomor 36. Pak Muin, Iqra. Dhahaba Hamidun ila jami'ati. Hamid pergi ke universitas. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke universitas atau ke kampus. Universitas lebih umum ya. Antum tahu bedanya universitas sama sekolah tinggi? Apa Mas Alvin? Tidak ada bedanya. Bedanya universitas sama sekolah tinggi. Sekolah tinggi, sekolah di tempat yang tinggi. Santum. Bagus. Sekolah tinggi itu jurusannya sedikit. Kalau universitas minimal 5. Universitas minimal 5 jurusan. Jadi ada berapa Pak? Nggih. Iya Pak, susunan bahasa Arab seperti itu Pak ya. Dhahaba Hamidun. Boleh juga dibalik boleh ya, tapi yang lazim yang umum seperti itu. Ilal jami'ati. Makanya
Dalam bahasa Arab disebut jami'ah, ada jami'ah. Jami' itu kan apa? Kumpulan gitu ya. Karena banyak jurusan di sana. Allah taala alam. Nah, Alvin. Kharajal mudiru minal madrasati. Sekolah itu telah keluar dari sekolah. Nah, min ya, mina. Kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah telah keluar dari sekolah. Aris nam. Ada Muhammadun bin Asiri. Terus belum selesai. Muhammadun bin Asiri ilal Yadari. Ya. Muhammad telah pergi ke Cina. Hah? Telah pergi dari Cina Ke ke Pak. 6. Dhaba Muhammadun minasini ilal Yabani. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Al kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Baca satu baris Mas Anto. Nggih. Lah, al-faslu ruang kelas. Ah, kelas atau ruang kelas. Al-faslu ruang terus. Nggih. Ya, Pak Muhadi. Ya. Al-Matbahu dapur. Nggih. Al-Ghurfatu kamar. Al-Jami'atu universitas. As-Suqu pasar. Nah, Pak Munir. Al-Yabanu Jepang. Aswinu Cina. Al-Hindu India. Al-Filipinu Filipina. Pak Sutir. Nah. Al-Hindu sekolah bahasa seperti Korea. Keluar. Daba dan kharaja termasuk fiil ya, kata kerja. Nah, berarti kan bawahnya fi. Ya, maksudnya kata fi. Ala, min, ila disebutkan min hurufil jarri, di antara huruf-huruf jar ya. Min hurufil jarri, di antara huruf jar. Jadi huruf jar ada lebih dari itu. Di antaranya adalah 4 ini, kata fi, kata ala, kata min, kata ila ya, huruf. Jadi huruf maksudnya di sini ya, huruf yang termasuk kelompok kata itu punya arti atau punya makna dan punya pengaruh terkadang ya, tidak semua. Di huruf bisa mempengaruhi kata yang lain dari sisi i'rabnya, bisa juga tidak ya, juga tidak. Ada yang khusus mempengaruhi isim, ada yang khusus mempengaruhi fiil, ada yang bisa mempengaruhi dua-duanya, dan ada yang tidak mempengaruhi sama sekali. Di min hurufil jar termasuk huruf jar, disebut huruf jar karena dia memajrurkan kata yang setelahnya atau isim yang setelahnya. Nah, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan ilmin soal. Nah, kita lanjutkan ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Baca Mas Anam. Buku Muhammad ini, wahai Yasir. Nah, ulangi Mas. Nah, atau dibalik, apakah ini buku Muhammad wahai Yasir? Di situ ada kata ya yasiru. Kalau kata yasiru ini sendiri, ini nama orang,
maka tanwin yasirun kama marra sebagaimana yang telah berlalu. Tapi kalau didahului huruf panggilan ya, maka tanwinnya hilang menjadi ya yasiru. Paham? Alhamdulillah. Udah itu saja. Kemudian di sana ada kata Kitabu Muhammadin. Satu tarkib gitu ya, penggabungan atau ya penggabungan. Dalam bahasa Indonesia apa namanya, Pak? Apa namanya, Mas? Buku Muhammad. Ya, ini maksudnya bukunya Muhammad. Apa namanya bahasa Indonesia? Enggak ada namanya? Hah? Apa, Pak? Misalnya lagi pintu rumah. Pintu rumah dalam bahasa Indonesia namanya apa? Penggabungan ini dua kata antara pintu dan rumah. Hah? DM. Ada lagi yang lain? Apa Mas Anam? Mas Alwin? Tidak tahu. Yes, ya udah kita lupakan saja gitu. Nanti dalam bahasa Arab ini kata yang pertama disandarkan kepada kata yang kedua ya. Kata kitab, buku disandarkan kepada Muhammad. Jadi bukan buku saja tapi bukunya Muhammad. Di kata yang pertama disandarkan kepada kata yang kedua ya. Sandarkan, bukan disambungkan ya. Ya disambungkan, tapi disambungkan dalam bentuk sandarkan. Dalam bahasa Arab kata yang disandarkan ini namanya mudhof. Yang disandari ini yang disandari namanya adalah mudhof ilaih. Nah, yang disandarkan ini namanya mudhof, yang disandari namanya apa? Mudhof ilaih. Adapun mudhof sendiri ini tidak mempengaruhi i'rab. Mudhof tidak mempengaruhi i'rab. Artinya mudhof ini bisa saja domah, fathah atau kasrah. Bisa rafa, nasab, jar, tidak ada, bukan satu posisi. Tapi mudhof ilaih ini adalah suatu posisi yang memiliki i'rab tersendiri, yakni dia senantiasa atau selalu majrur ya. Mudhof ilaihnya yang apa? Majrur. Kemudian di dalam menggabungkan, dalam menyandarkan ini ketentuannya dua saja. Yang pertama, depan ini tidak boleh ada al. Depan tidak boleh apa? Al. Tidak boleh pula ditanwin. Depan tidak ada al, tidak ditanwin. Sedangkan yang belakang selalu majrur ya, selalu majrur. Ada tiga ya. Yang ini depan tidak boleh ada al. Yang kata pertama mudhofnya. Jadi mudhof tanpa alif lam. Tidak boleh pokoknya mudhof tidak boleh pakai alif lam. Kedua, mudhof tanpa tanwin. Tiga, mudhof ilaih majrur. Misalnya hada babul masjidi. Misalnya babu tidak boleh ada al, tidak boleh tanwin, sedangkan masjidi kasroh. Ada babul masjidi. Ini pintu masjid. Seperti itu ya. Misalnya lagi huwa ibnu Abbasin. Misal
Huwa ibnu Abbasin. Ibnu disandarkan kepada Abbas. Dia adalah anak laki-lakinya Abbas. Ya. Ibnu tidak boleh ada al, tidak boleh tanwin. Abbasin majrur. Ini namanya mudhof ilaih. Salah satu sebab isim itu majrur adalah apa? Mudhof ilaih. Jadi isim majrur sebabnya ada dua. Mungkin didahului huruf jar, mungkin apa? Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu yang belakang, yang depan namanya mudhof. Sandarkan. Kalau ada alnya tidak ditanwin. Sesuai kaidah. Kalau ada alnya tidak ditanwin. Ya. Kalau nggak ada alnya ditanwin. Nah seperti itu. Kecuali kata yang memang tidak bisa ditanwin ya tidak ditanwin ya. Apa ya? Contoh kata kemarin Aisyatu misalnya, hada kitabu Aisyata misalnya, begitu. Nah, belum sampai. Ini kita kata yang munsharif yang bisa ditanwin dulu. Paham mudhof ilaih? Istilahnya dalam bahasa Indonesia saya juga tidak tahu ya, tapi itu mudhof ilaih. Jadi dua kata, yang pertama disandarkan pada yang kedua. Nah, yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih ya. Kolam ikan misalnya. Nah, hadikotus samaki misalnya. Cincin emas misalnya. Khotamu dahabin. Jadi yang belakang mudhof ilaih dan itulah yang majrur. Kalau yang mudhof bisa rofa, bisa nasab, bisa majrur. Nah, kita lanjutkan. Sa'idun, ya, Sa'id berkata, "Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru?" Apakah buku Muhammad ini wahai Yasir? Jadi kata Yasiru tidak ditanwin karena munada, ada huruf panggilan. Nah, melanjutkan Mas Anam, Yasirun. Nah, Hamidin kenapa kasroh? Mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Jadi sebab majrur ada dua, didahului huruf jar atau mudhof ilaih ya. Itu. Oke, Pak Yasir nakro. Saidun. Ya. Nah, kenapa Muhammadin kasroh, Pak? Mudhof ilaih ya. Bukan mudhof. Mudhof ilaih. Mudhof yang disandarkan ya. Yang kedua ini mudhof ilaih. Alal. Hunaka artinya di sana ya, di sana. Huna di sini, hunaka di sana. Kita huna artinya di sini. Huna di sini. Hunaka di sana. Hunaka, hunalika di sana. Nah, diartikan, Pak. Nah, huwa alal maktabi hunaka. Dia, yakni buku Muhammad, di atas meja di sana. Maktabi kenapa kasroh, Pak? Betul ilaih. Kenapa? Didahului huruf jar ya. Ala termasuk huruf ya, bukan isim. Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Yoga, ikra yoga. Nah, Amarin kenapa kasroh?
mudhof ilaih. Tentunya yang dimaksud kenapa kasrah itu yang huruf akhir ya. Huruf akhir. Nah, mudhof ilaih. Daftaru disandarkan kepada Ammar. Tulisnya Ammar. 6 lagi. Dia di atas meja guru. Yasir berkata, huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Maktabi kenapa kasroh? Yoga? Dahulu huruf jar. Mudarrisi? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Maktabi kasroh karena dahulu huruf jar. Mudarrisi kasroh karena mudhof ilaih. Seperti kata Bismillah ya. Bismillah ismi majrur karena huruf jar. Bi karena huruf jar. Allahi majrur karena mudhof ilaih ya. Nah, siapa ini? Mas Hamdan. Nah, kenapa Ali tidak ditanwin? Ya, munada ya, didahului huruf panggilan ya, ada huruf panggilan ya. Ya Aliyu. Nanti akan disebutkan insyaallah, ada babnya tersendiri. Ada. Ya. Apa artinya? Ini pena guru. Mudarrisi kenapa kasroh mas? Kenapa tidak ditanwin? Ada al ya, ada al tidak ditanwin. Ada kolamul mudarrisi ya. Mas Umar mikro. Ya. Aina haqibatul mudarrisi. Haqibah artinya tas. Di mana tas guru? Mudarrisi kenapa kasroh? Kenapa tidak ditanwin? Ya. Haqibatu kenapa tidak ditanwin juga? Karena mudhof. Karena mudhof. Sebagaimana aturan di sini, mudhof tanpa al, ya tidak boleh ada al. Mudhof tanpa tanwin, tidak boleh ditanwin ya. Ini tidak boleh haqibatun al mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Jadi mudhof tidak boleh ditanwin. Bagaimana juga tidak boleh ada al. Terus. Tahtarnya di bawah ya. Dia. Maktabi kenapa kasroh? Mudhof ilaih ya. Tahta termasuk isim. Tahta termasuk isim. Tamarin latihan al-awwal. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Andika, Iqra Andika. Imam Iqra. Aina kitabu Ammarin. Di mana kitab Ammar? Di mana Mas? Kalau sesuai bacaan di mana? Bukan. Tidak ada ya? Ala maktabil mudarrisi. Tapi itu daftar bukan kitab ya. Ala kulli hal ya sama-sama buku. Huwa ala maktabil mudarrisi.
Nah, Pak Agung nomor 3. Aina akibatul mudarrisi, di mana kelasnya kepala sekolah, Guru. kelasnya guru, Nah, dia tahtal maktabi, dia di bawah meja. Anto nomor 1 lagi Anto. Nah, yang latihan kedua halaman 28. Adif di sini adalah fi'il amr ya. Adif artinya sandarkanlah. Al kalimatal ula, kata yang pertama, ilas saniyati, kepada yang kedua. Contoh di situ ada 2 kata, kitabun, Muhammadun. Kalau kata kitab disandarkan kepada Muhammad menjadi kitabu Muhammadin ya. Yang depan tidak tanwin, yang belakang apa? Majrur ya, kasrah. Jadi yang depan tidak boleh ditanwin, yang belakang majrur. Kitabu Muhammadin. Dan maktabun ya, tanwin maktabun sama al-mudarrisu. Disandarkan menjadi maktabul mudarrisi ya, maktabul mudarrisi, meja guru. Yang depan tidak ditanwin maktabu, yang belakang kasroh. Paham apa enggak? Wah bingung. Insya Allah apa? Alhamdulillah. Insya Allah mudah ya. Siapa ini? Pak Setir, nama Ikra Pak. Ya. Kolamu Hamidin ya. Apa artinya? Nah, Hamidin kenapa harus dikasrah, Pak? Mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih. Dikata kolamu Hamidin, Hamidinnya harus dikasrah karena apa? Mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Satu lagi, Pak. Sampingnya, Pak. Al-baitu terus menjadi. Nah, disambungkan bacanya gimana? Miftahul langsung. Loh. Miftahul baiti. A-nya jadi hilang ya. Miftahul baiti. Apa artinya miftahul baiti? Nah, kunci rumah. Miftahul baiti. Asanam. Ya. Nah, baitu Abbasin. Yang depan tidak boleh ditanwin kalau disandarkan, yang belakang majrur. 6, satu lagi. Ya. Du bukan da. Nah, artinya dukan toko. 6, dukanut tajiri, tokonya pedagang itu. Tokonya pedagang, ada toko milik pedagang itu. Pak Yasir, 6, Bro. Ya, menjadi apa? Ghurfatu Aliyin. Aliyin ya, artinya 6, kamarnya Ali. Terus ya, al-muhandisu. Muhandisu insinyur ya. Al-muhandisu insinyur. 6, asantum, baitul muhandisi. Ya, rumahnya insinyur. Seperti kalau kita bilang Rasulun sama Allah, sambungkan menjadi apa? Rasulullahi gitu ya. Rasulullahi. Tidak boleh ditanwin. Allahi harus kasrah. Rasulullahi. Ya, begitu. Ya, mudhof ilaih. Kemudian gimana bacanya?
Baitullahi. Ya, depannya tidak boleh ditanwin yang depan. Ini harus kasroh. Baitullahi. Juga misalnya apa? Kitabullahi. Depan tidak boleh ditanwin, belakang majrur ya. Kitabullahi. Baitul Muhandisi, rumahnya insinyur. 6. Yoga. Ya. Buku tulisnya Said. 6 terus. 6. Ismul waladi. Ismu artinya nama. Nama anak laki-laki itu. Ismul waladi, nama anak laki-laki itu. Nama Hamdan. Yasirun. Ya. Sandarkan jadi apa? Nah, santum. Apa artinya? 6. Sapu tangannya Yasir. Mindilu Yasirin. Terus. Langsung Mas. Langsung Kitabullahi. 6 kitab Allah. Terus Mas Umar. Ya, menjadi apa? Ya. Ya, terus. Bintun. Bintun artinya anak perempuan. Atau bibu. Bintun Mas. Ya, jadi apa? To kok ta? To. Nah, B-nya panjang. Ah, B-nya yang tengah maksudnya panjang. Ulangi. Bintut to bibi. Nah, B-nya panjang. B setelah to itu panjang. Nah, apa artinya? 6. Bintut to bibi, anak perempuannya dokter. Nah, pamuin kok. Sarirun Khalidun. Sarirun Khalidin. Ranjang Khalid. Nah, ranjangnya Khalid. Terus Miftahun As-sayyaratu. Miftahus sayyarati. Kunci mobil. 6. Sayyarah artinya mobil ya. Sayyarah mobil. Miftahus sayyarati, kunci mobil. Nah, latihan yang ketiga, Iqra waktub, bacalah dan tulislah ma'adab di awakhiril kalimat, dengan ketentuan akhir kata. Iqra Alvin. Babul madrasati ya, babu tidak ditanwin karena diidhofahkan. Madrasati majrur karena apa? Oh, madrasati majrur kenapa? Dafilai, jangan tidur dulu ya. Babul madrasati. Nah, satu lagi Mas. 6. Khimarur rajuli, keledainya laki-laki itu. Khimarun tidak ditanwin, khimaru ya, karena diidhofahkan. Rajuli majrur kenapa? Mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Nah, saya nanya. Aris. Baitul Hamidin. Rumah Hamid. 6. Sayyaratul mudiri. Mobil guru itu. Mobil siapa? Kepala sekolah. Nah, mobil kepala sekolah. Baitu Hamidin, rumahnya Hamid. Sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Faris. 6. Di rumah Maid. Ya, santum. Sapu tangannya Ahmad. Ya. Ismut Tolibi. Nama pelajar. 6. Ismut Tolibi, nama siswa itu, nama pelajar itu. 6. Pak Untadi. Baitullahi, rumah Allah. Fi kitabillah.
Kitabi kenapa kasroh Mas? karena maksud Kenapa majrur? Loh, kitabi, kata kitabi. karena nabi Santum, karena huruf jar. Allahi kenapa? karena Mudhof ilaih ya. Di sini terkumpul ya dua sebab, majrur didahului huruf jar sama apa? Mudhof ilaih. Andika. Ya. Kenapa baiti majrur? Ya, terus. Dia maca. Ulangi. Ulangi Andika. Ala. Ya. Ala apa artinya ala? Di atas. Minum-minum dulu ya untuk ala baitil mudiri di alam baiti. Saya juga nggak tahu. Ala maktabil mudiri di atas meja kepala sekolah. Bisa ya nyambungkan ya? Menyandarkan maksudnya, menyandarkan. Menyambungkan, menggabungkan, menyandarkan supaya istilahnya khusus. Ya, ini kata yang pertama disandarkan pada yang kedua. Kata yang disandarkan tidak boleh tanwin, tidak boleh al juga. Dan yang kedua harus kasroh. Mungkin tanwin, mungkin al, mungkin tidak. Iqra, bacalah. Siapa ini? Imam, Iqra Imam. Santum, ulangi. Ya. Jauh, baik itu artinya jauh. Aina baitul mudarrisi, di mana rumah guru? Huwa baidun, jauh ya, dia jauh. Mudarrisi kenapa kasrah Mas? Kenapa majrur? Santum ora mudhof ilaih. Pak Agung. Ya. Artinya? Ya, Allahi kenapa majrur? Santum. Anto. Ya. Allahi kenapa majrur? Tubilai. Pak Muhadi. Wasallama. Rasul? Di domah ya Pak ya. Rasulullahi. Jadi kata sholla dan salama itu termasuk fi'il. Dari kalimat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata sholla dan salama termasuk fi'il. Jadi sholla dan jadi mabni. Sholla salama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ya. Yang majrur mana Pak? Isim yang majrur? Pak Mahdi. Yang majrur satu saja. Allahi ya. Kenapa majrur? Santum. Artinya Pak? Artinya belum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Utusan Allah. Pak Munir. kharajal mudarrisi Hai. kharajal mudarrisu min fakir mudarrisi Ulangi. Kharajal mudarrisu min fakir mudiri. Ya. Guru itu keluar dari Ruangan. kepala sekolah. Biasanya kalau kata hurfah diidhofahkan dengan sesuatu itu biasanya ruangan. Ya, tapi tidak mesti. Hurfati kenapa kasrah Pak? Santum. Mudiri kenapa majrur? Santum. Pak Sudir Kro. Kami ditanwin apa tidak? Tanwin Pak. Hada baitu Hamidin. Khalidin. Ya.
Apa artinya? Nah, hamidin kenapa harus dikasroh dinnya? Nah, kenapa? Mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Mudhofnya yang baitu, hamidinnya. Khalidin juga kenapa? Mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih harus dikasroh. Apa mudhof ilaih itu? Apa Pak pengertiannya? Yang disandari gitu. Disandari. Mudhof itu yang disandarkan, mudhof ilaih itu yang disandari itu. Disandari. Yang menjadi sandaran ya, menjadi sandaran. Mas Anam nak ikra. Nam, santum. Nam, Ibnu Ammarin Tolibun. Tolibun tetap rofa, tetap domah. Anak laki-lakinya Ammar seorang murid. Wa benu Yasirin tajirun. Dan anak laki-lakinya Yasir seorang pedagang. Ammarin kenapa kasroh? Yasirin kenapa kasroh? Ya, nafsu sabab nama. Pak Yasir nama bro. Tanya panjang. Taji, ro atau ri atau ru? Tajiru atau tajiri atau tajiro yang benar? Tajiri. Kenapa? Asantum mudhof ilaih. Nah, ulangi Pak. Baitul mudarrisi. Qoribun. Ya, apa artinya? Yoga. Saya roti kenapa majrur? Tafilai. Al-baiti kenapa? Tafilai juga. Mas Hamdan. Ya waladu. Wahai anak laki-laki. Apa? Sun apa san apa sin yang terakhir? Abbasin ya ditanwin. Ana benu abbasin. Kenapa dia harus dikasroh Mas? Mudhof ilaih. Ana benu abbasin apa artinya? Mas Umar. Wabnu. La. A-nya tidak ada. Itu tanda tidak dibaca ya. Terus. Bukan A, itu tanda tidak dibaca. Wabnu. Kho-nya panjang, ulangi. Wabnu. Kho-nya panjang, ulangi. Ya. Wa benu man huwa benu Khalidin. Apa artinya? Ibnu anak laki-laki. Dan anak laki-laki dia. Ulangi. Dan anak laki-laki. Khalidin kenapa kasroh? Itu tanda tidak dibaca ya. Perhatikan tanda tidak dibaca dan tanda
fatkah itu beda ya. Tanda tidak baca seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi sebab majrur, artinya sebab isim yang majrur ada berapa? 2, apa saja? Huruf jar sama mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih satu posisi. Kalau posisinya mudhof ilaih dia majrur ya. Begitu juga di dahulu huruf jar termasuk posisi karena posisinya setelah huruf jar. Nah, artinya i'rab ini posisi dalam kalimat ya, atau paling tidak dalam rangkaian kata. Bingung? Apa Mas Andika? Hah? Boleh saja, tidak mesti ada al. Tidak mesti ada al. Boleh. Tidak harus ada al ya. Hah? Maknanya, artinya ya beda. Menunjuk sama tidak menunjuk ya. Ada lagi pertanyaan? Anto paham Mas Anto ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah 45 menit ya. Lebih 2 menit. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamu wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi sunnah ila yaumil walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.